Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya dan keluarga mengucapkan kepada Anda semua selamat merayakan Hari Raya Jumat Agung. Hari di mana Tuhan kita, Yesus Kristus, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita sekalian, umat manusia. Kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya yang luar biasa ini bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada. Dan kiranya kita senantiasa mengingat dan membawa kasih Kristus yang sudah menebus kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tema yang akan kita bahas dalam perayaan Hari Jumat Agung 15 April 2022 ini adalah Give Us Barabbas. Berikan kepada kami Barabas untuk dibebaskan. Di sini kita akan melihat antara the people's choice, pilihan orang, atau pilihan Allah yang menjadi satu kenyataan yang mengubah sejarah dunia pada 2000 tahun yang lalu. Saudara, kita melihat dari video tadi, ya, setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus itu diadili di hadapan Mahkamah Agama Yahudi untuk dihukum mati. Orang-orang Yahudi mengatakan Yesus ini adalah Mesias palsu. Yesus ini adalah pengajar sesat dan sudah menodai agama Yahudi karena berbagai pengajaran-pengajaran serta mujizat-mujizat yang membuat iri para ahli agama. Sehingga para ahli agama ini menghasut rakyat untuk membenci Yesus dan mereka menginginkan kematian Tuhan Yesus. Namun karena mereka ini tidak bisa menemukan kesalahan Yesus, karena memang Yesus itu gak punya dosa, gak punya salah, maka kasus Yesus itu diserahkan kepada Pontius Pilatus, penguasa Roma atas orang Yahudi. Nah, ketika Pilatus mulai men-screening, mulai meneliti kasus daripada Yesus, Pilatus ini bingung. Karena apa? Karena Pilatus ini nggak menemukan kesalahan Yesus. Dan oleh karena itu Pilatus ingin membebaskan Yesus. Lah wong nggak salah kok dihukum, kok diadili, malah disuruh menghukum mati. Akan tetapi kalau Anda lihat, Pilatus ini merasa takut kepada tekanan orang-orang Yahudi yang sudah sangat bernafsu untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan kalau Anda memperhatikan konteks pada waktu itu, sudah tradisi bahwa setiap hari raya besar orang Yahudi itu akan dibebaskan satu orang tahanan pilihan rakyat. Dan pada waktu itu, saudara, kalau Anda memperhatikan, di penjara itu ada seorang penjahat terkenal, kriminal yang paling jahat pada waktu itu yang sudah ditangkap oleh orang-orang Romawi, yaitu Yesus Barabas. Nah, orang ini lebih keren, lebih terkenal namanya dengan Barabas. Apa sih arti daripada Barabas? Barabas artinya anak dari Bapak. Nah, Anda harus mengerti siapakah Barabas ini. Barabas adalah pemberontak kaum Zelot, nasionalis Yahudi, yang suka membunuh, suka merampok, dan dengan grupnya orang-orang Zelot ini melawan rezim orang-orang Romawi, termasuk menjadi satu masalah yang besar dalam rezimnya Pontius Pilatus. Nah, mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang seringkali merampok bahan makanan, merampok emas, perak, dan barang berharga milik orang-orang Romawi. Namun, saudara, orang ini juga menjadi penjahat bagi kaumnya sendiri.
Jadi si Barabas ini orang yang sangat-sangat jahat dan sangat dibenci oleh semua orang. Orang Romawi benci si Barabas karena kejahatannya. Namun orang Yahudi juga benci Barabas karena dia juga seringkali nyolong, seringkali menyakiti bangsanya sendiri. Nah, saudara, pada hari itu Pilatus membawa ke depan si Barabas ini untuk dijejerkan dengan Yesus. Nah, karena pada waktu itu Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, ia berkata kepada mereka, sudahlah, saya kepingin membebaskan orang ini. Tapi karena orang-orang pada waktu itu dengan begitu beringas berteriak, bebaskan Barabas saja, salibkan Yesus. Maka saudara, yang terjadi, akhirnya Pilatus ini takut. Dia ini masuk dalam pertumpahan darah yang akan dialami oleh Yesus. Maka akhirnya saudara, kalau Anda membaca di dalam Alkitab, Pilatus ini mencuci tangan dari masalah ini dan dia menyerah kepada kehendak rakyat serta menyerahkan Yesus untuk disalib dan malah membebaskan Barabas, si kriminal yang sangat jahat itu. Nah, bagi Barabas sendiri, saudara, ini adalah hari yang luar biasa dahsyat. Karena apa? Karena hari itu mestinya menjadi hari kematian bagi Barabas. Tapi tanpa disangka-sangka, ia mendapatkan berkat kebebasan yang dahsyat sekali. Sehingga hari itu dia dilepaskan dari semua tuduhan, dia dilepaskan dari hukuman mati, karena Yesus Kristuslah yang menggantikan tempatnya. Kita melihat, saudara, Tuhan Yesus Kristus yang tanpa noda, tanpa cacat, kasihnya sempurna itu, dijadikan berdosa, dan ia menggantikan hukuman Barabas untuk mati di kayu salib. Barabas ketika selesai dari acara pembebasan itu, dia pulang dengan bersiul-siul. Wah, senang sekali, saya bebas, merdeka, merdeka. Dan Alkitab, saudara, kalau Anda memperhatikan, tidak mencatat bahwa Barabas itu bertobat menerima Yesus setelah ia dibebaskan. Artinya apa? Kemungkinan besar, meskipun setelah ditebus oleh Yesus, Barabas ini tetap jahat, tetap tidak bersyukur kepada Yesus, dan tetap ada dalam kehidupan lamanya. Nah, hari ini ketika kita merenungkan kembali akan Jumat Agung di mana Kristus Yesus memberikan hidupnya bagi kita semua, kita melihat kisah Yesus dengan Barabas ini sesungguhnya mewakili 4 kelompok orang di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, Barabas yang adalah pilihan orang-orang Israel pada waktu itu, menggambarkan kehidupan kita semua sebagai orang-orang berdosa yang layak menerima hukuman mati. Tuh ya, kelompok pertama ini menggambarkan kita semua yang diwakili oleh Barabas. Orang yang jahat, orang yang licik, orang yang kejam, orang berdosa yang seharusnya hukuman-hukuman yang berat, hukuman-hukuman yang pantas kita terima itu diberikan dan ditanggungkan kepada kita semua. Tapi saudara, kalau kita lihat, hari itu orang-orang Israel berteriak, bebaskan Barabas ini, jahat gak apa-apa, biarkan orang jahat ini bebas. Dan mereka berteriak, salibkan saja Yesus itu. Nah, kembali kita melihat, who is Barabas? Barabas ini, saudara, adalah pemberontak terhadap rezim Romawi, namun dia juga adalah seorang yang suka menindas bangsanya sendiri.
Dia sering merampok rombongan-rombongan pedagang Roma dan membunuh mereka. Tapi saudara, dia bukan seperti Robin Hood yang mencuri dari rezim yang jahat untuk dibagikan kepada rakyat. Kepada orang-orang Yahudi sendiri, orang-orang Israel sendiri, bangsanya sendiri, ia pun jahat seperti itu. Dan saudara, kalau kita melihat Barabas ini, hatinya sangat keras. Dia tidak pernah merasa bersalah. Apakah Anda pernah kenal ada seorang yang sudah jelas hidup dalam dosa, orangnya jahat, orangnya licik, tapi nggak pernah merasa bersalah? Nah ini contoh yang jelas Barabas. Hidupnya penuh kejahatan, hidupnya merugikan banyak orang, tapi meskipun sudah ditangkap, masuk penjara, tetap tidak merasa bersalah. Bahkan ketika ia tertangkap dalam sebuah pemberontakan pun, sampai divonis mati, dia tetap merasa benar sendiri. Inilah Barabas. Dan hari itu, Barabas si penjahat itu menjadi people's choice, pilihan rakyat untuk dibebaskan. Dan Yesus harus mati sebagai penjahat. Ada satu hal yang saya cermati di sini yang sangat menarik. Sesungguhnya kalau kita perhatikan, yang jahat pada waktu itu bukan saja Barabas, tapi juga orang-orang Farisi, ahli-ahli agama. Mereka ini sama-sama jahat dalam bentuk yang berbeda. Yang satu, yaitu orang-orang Farisi, itu jahat kepada Yesus. Kenapa? Mereka sebagai ahli agama itu merasa kedudukannya itu mulai tergeser oleh pengajaran Yesus yang spektakuler dan luar biasa. Ajaran kasih, pemulihan yang disampaikan oleh Yesus itu mengusik mereka, sehingga mereka takut pengaruh mereka terhadap orang-orang Israel itu semakin hari semakin sempit. Makanya saudara, orang Farisi ahli agama berusaha keras untuk membunuh Yesus. Nah ini yang pertama adalah orang-orang Farisi yang berbungkus jubah keagamaan yang indah, yang terhormat, tapi hatinya jahat. Luarnya kelihatan rohani, luarnya kelihatan baik, tapi dalamnya begitu licik dan jahat. Sedangkan saudara, Barabas itu luar dalam memang jahat. Penampilan luar penjahat, hatinya juga jahat, kelakuan juga jahat. Jadi ini sama-sama jahatnya orang-orang pada waktu itu. Nah, kalau kita memperhatikan saudara, seseorang itu akan cenderung memilih kaumnya. Orang berdosa akan suka dengan orang berdosa lain dan tidak suka yang baik. Mereka ketika dihadapkan pilihan, mana kandidat yang baik dengan yang tidak baik, orang-orang jahat akan selalu memilih yang sama jahatnya dengan mereka. Itulah sebabnya pada waktu itu Barabas yang dipilih. Nah, tahukah Anda bahwa Barabas ini adalah gambaran diri manusia berdosa yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Nah, ada beberapa jenis orang berdosa. Yang pertama, ada orang yang berdosa yang nggak merasa berdosa dan tidak merasa butuh keselamatan. Nah ini Barabas. Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang sedang berkhotbah tentang bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk orang berdosa. Dan hamba Tuhan ini mengundang, siapakah di antara Anda yang mau terima Yesus, akui diri sebagai orang berdosa, maju ke depan. Nah, beberapa orang maju ke depan ketika mendapatkan altar call seperti itu. Lalu saudara, setelah mereka maju ke depan, Pak Pendeta ini berkata kepada yang maju, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya sebagai orang berdosa mengaku semua dosa-dosa saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, ketika di atas mimbar, Pak Pendeta ini melihat ada seorang ibu yang ketika ia menyebut, aku ini orang berdosa, ibu ini tidak mau ngomong begitu, dia mingkem. Berapa kali sampai diulangi, dia mingkem. Ketika selesai ibadah, Pak Pendeta tanya kepada ibu, Bu, katanya mau terima Yesus, kok tadi
Saya bimbing doanya untuk berkata, aku orang berdosa yang butuh Yesus. Kok ibu nggak ngomong? Apa ibu nggak mengakui dosa-dosa ibu? Si ibu ini begini jawabnya, Pak, saya ini kan orang terhormat. Suami saya juga dari keluarga baik-baik. Saya juga orang yang dihargai loh di masyarakat. Saya punya posisi loh. Teman-teman saya juga menghormati saya. Jadi saya ini orang baik, bukan orang berdosa. Wah, ternyata si ibu ini nggak sadar dirinya juga orang berdosa. Setelah dikonseling oleh Pak Pendeta, disadarkan bahwa kita ini dari lahir sudah berdosa dari dosa Adam. Kita pun dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oh, baru ibu itu sadar bahwa dirinya orang berdosa. Baru saat itulah ia menerima Yesus dengan benar. Ketika sebagai orang berdosa, ia mengaku di depan Tuhan dan minta Tuhan masuk di dalam kehidupannya. Ini orang pertama. Orang berdosa tapi nggak merasa berdosa. Nah yang kedua saudara, pendosa yang sadar dosanya tapi nggak mau mencari keselamatan. Menyesal sama dosa-dosanya. Tapi akhirnya malah cari jalan pintas yang salah. Contoh siapa? Yudas. Menyesal sudah menjual Yesus. Tapi apakah bertobat? Enggak, malah bunuh diri. Nah ini salah. Nah yang ketiga, pendosa yang sadar akan dosanya, lalu mencari keselamatan kepada Yesus. Nah ini baru benar. Siapakah yang dimaksud? Rasul Paulus. Dan saya berdoa, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, adalah seperti Rasul Paulus ini. Ya kita ini banyak salah, ya kita ini banyak dosanya, kita ini banyak kelemahannya, tapi setelah kita sadar akan dosa-dosa kita, mari kita datang kepada Yesus Kristus, minta supaya Dia yang memulihkan hidup kita, dan kita membuat komitmen yang baru bersama dengan Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup lama kita. Aplikasi dalam poin yang pertama ini apa saudara? Dengar baik-baik. Problem terbesar dalam dunia ini adalah dosa. Problem terbesar dalam dunia ini bukan masalah lingkungan. Problem terbesar dalam dunia ini bukan masalah perang. Ataupun yang lain-lain, ekonomi, kehancuran ekonomi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semuanya itu ujung-ujungnya apa? Dosa, keserakahan manusia, kejahatan manusia. Dan Anda perhatikan, dosa itu merusak segala tatanan hidup manusia. Itu sebabnya saudara, Yesus adalah solusi atas dosa manusia. Saudara, Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya saudara, maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi? Jangan hanya beragama Kristen, berbaju Kristen, tapi hatimu itu jauh dari Yesus. Bahkan kau tidak ngerti kehidupan Yesus itu seperti apa. Mengapa Yesus mati di kayu salib? Hari ini engkau tahu, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosamu. Dan jikalau Anda mau semua belenggu dosa itu dihancurkan oleh Tuhan, buka hati, biarkan Yesus masuk dalam hidupmu, dan engkau pun menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menerima Yesus yang sudah mati di kayu salib buat kita, hidup kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Amin. Luar biasa buat firman Tuhan. Nah yang kedua saudara, kita juga melihat golongan yang kedua di sini, yaitu Pilatus mencuci tangan atas darah Yesus. Baca ayatnya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah tambah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan banyak orang dan bilang apa? Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Nah, Anda ngerti saudara, Pilatus ini menghadapi dilema. Kalau dia memutuskan,
Yesus itu nggak bersalah, meskipun itu dia punya otoritas untuk itu, maka rakyat akan bakal marah kepada dia dan bisa menyulut pemberontakan. Tapi dalam hati nuraninya dia merasa ini orang nggak ada salahnya, ini orang benar. Apalagi istrinya sudah bicara. Kemarin saya bermimpi dan mimpi itu menyatakan bahwa Yesus ini benar orangnya, nggak ada kesalahan apapun, jangan dihukum. Dia bisa sebagai wali negara pada waktu itu memutuskan Yesus tidak bersalah. Tapi, nah ini, karena dia takut kepada massa pada waktu itu, dia pilih yang kedua, ini cuci tangan, selesai urusan. Ini yang dipilih oleh Pilatus. Dia nggak mau tahu, tidak mau repot, tidak mau kena imbas, dan takut sama mayoritas rakyat, sehingga dia memutuskan, udahlah, aku cuci tangan saja dari masalah Yesus ini. Tahukah Anda bahwa tindakan cuci tangan Paulus ini juga mempunyai dua makna? Yang pertama, ini menjadi pembuka jalan bagi Yesus mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib. Dengan mencuci tangan di hadapan orang-orang Yahudi, ini simbol bahwa Yesus mau diperlakukan kayak apa, disiksa sampai seperti apa sebelum naik ke kayu salib, terserah kalian, aku nggak peduli. Dan dari situlah penyiksaan yang lebih mengerikan lagi terjadi kepada Yesus. Tapi di sisi yang lain, ini juga merupakan penggenapan nubuatan tentang kematian Yesus untuk menebus umat manusia. Dan jadilah tindakan cuci tangan Pontius Pilatus yang sangat-sangat terkenal itu. Pertanyaannya begini, saudara. Apakah setelah selesai mencuci tangan dan terserah Yesus mau dibunuh, disiksa dulu, terserah, saya nggak ikut-ikutan. Apakah hati nurani dan kehidupan Pilatus ini makin bahagia, makin seger, makin luar biasa? Enggak. Ia mengalami rasa bersalah yang panjang. Ia pun juga mengalami depresi. Dan sejarah mencatat, saudara, konon ia ini dipaksa oleh kaisar bengis dan jahat sekali, yaitu Kaisar Caligula, untuk bunuh diri setelah mengalami pengasingan pada sekitar tahun 39 Anno Domini. Nah, dari Pilatus ini kita belajar apa? Yang pertama adalah satu perbuatan dosa kalau kita tahu yang benar tapi enggak melakukannya. Baca Yakobus 4:17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau Anda ngerti harus berbuat baik, harus berbuat benar, tapi pura-pura nggak tahu, tetap berbuat salah, Anda dosa. Camkan baik-baik ini. Dan ketika itu dilakukan, rasa bersalah ini akan menyiksa batin, sehingga banyak orang mengalami depresi gara-gara ini. Kelihatannya sepele, kelihatannya kecil. Tapi kalau ini dilakukan, apalagi terus-menerus, bertahun-tahun, tahu yang benar, tapi tetap melakukan yang salah, ini akan menjadi rasa bersalah yang menyiksa batin. Nah, yang kedua, saudara, suami-suami dengar nih, dengarkanlah nasihat istrimu yang bijaksana ya. Karena apa? Karena suami itu nggak selalu benar. Lihat, Pilatus mengabaikan peringatan istrinya tentang ketidakbersalahan Yesus. Maka meskipun ia merasa aman sementara dari tuduhan orang Yahudi, hatinya tuh selalu dirundung rasa bersalah dan depresi. Akhirnya ia bunuh diri. Sayang sekali, saudara. Hidup yang seharusnya bisa maksimal, tidak maksimal. Karena apa? Tidak ada kesatuan hati antara suami dengan
istri. Istri kita seringkali melihat hal-hal yang nggak dilihat oleh kita para suami. Kita suami itu seringkali cara berpikirnya itu hanya global, gedenya aja. Tapi istri kita itu hal-hal yang kecil-kecil, details itu lebih teliti. Karena itu dengarkan juga pendapat-pendapat yang sehat, pendapat-pendapat yang baik dari pasangan kita. Kenapa? Itu juga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Nah, ini pelajaran dari Pontius Pilatus. Nah, yang ketiga, saudara, peristiwa ini menggambarkan betapa bahayanya orang-orang beragama yang percayanya setengah-setengah, seperti orang-orang Yahudi. Anda perhatikan, saudara, orang-orang yang berteriak-teriak, salibkan dia, itu hanya dalam waktu beberapa hari, minggu, mereka berseru, Hosana, Hosana, menghamparkan pakaian di tanah dan mengibarkan daun-daun palem menyambut Yesus masuk Yerusalem. Dalam waktu 5 hari saja, hati mereka berubah penuh dengan kebencian. Mereka ini jadi gampang sekali dihasut oleh ahli-ahli agama. Sehingga mereka membenci Yesus. Padahal, saudara, mereka ini sudah menerima mujizat Tuhan. Pada waktu Yesus kasih makan 5.000 orang lebih, mereka juga ada di sana. Tapi karena ini hanya percaya setengah-setengah, nggak mengerti siapakah Yesus sesungguhnya, hati mereka itu gampang dibakar oleh orang-orang yang jahat. Nah, saya jelaskan di sini. Maksudnya apa sih, Pak? Percaya setengah-setengah orang-orang Yahudi itu. Anda perhatikan, mereka ini orang-orang Israel menyambut Yesus itu sebagai Mesias versi mereka pada awalnya. Itu apa? Seorang raja yang akan memimpin revolusi, pemberontakan kepada bangsa Romawi. Tapi ketika melihat Yesus masuk Yerusalem, pakai keledai, teklak, tekluk, bukan pakai kuda perang yang gagah. Ketika mereka melihat bagaimana Yesus mengajar dengan penuh kasih, bukan memerintah dengan tegas, memerintah dengan sadis. Wah, mereka ini berkata, wah ini kok ini caranya Yesus ini lemah ini. Nggak seperti gambaran yang kita mau akan pemimpin, pembebas, Mesias di masa depan. Dan akhirnya mereka kecewa. Kenapa? Karena melihat Yesus itu adalah Mesias yang penuh kasih, penebus dosa versinya Tuhan. Dan itu mereka tidak suka akan hal itu. Dan saudara, kalau Anda membaca di dalam Matius 27 ayat 25, dengan berani mereka berkata, biarlah darah Yesus ini ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Salibkan dia, pateni wae, bunuh Yesus, bebaskan Barabas. Biarkan darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Waduh, sombongnya luar biasa. Nah, menurut Anda, ada nggak akibat omongan yang sembrono ini? Tangungkan darahnya atas kami. Sejarah mencatat, saudara, akibat omongan sembrono dari orang-orang Israel 2000 tahun yang lalu, sejarah mencatat kehancuran luar biasa. Orang-orang Israel, orang-orang keturunan Yahudi, ketika mereka masuk di dalam Perang Dunia Kedua. Hitler dengan Natsinya membantai 6 juta orang Yahudi di Eropa. Dan pada waktu Perang Dunia Kedua itu, waduh, laki-laki, perempuan, anak kecil, tua, muda, dibunuh, dimasukkan kem-kem konsentrasi, dan dipermalukan luar biasa. Sehingga 6 juta kurang lebih orang-orang Yahudi mati jadi korban yang sangat mengerikan dari penindasan Hitler dengan Natsinya itu. Kalau Anda pergi ke Yerusalem,
Di situ ada museum namanya Yad Vashem. Itu museum isinya untuk mengenang kekejaman Nazi Jerman dan bagaimana 6 juta orang Yahudi itu mati dengan cara-cara yang sangat mengerikan. Banyak yang ditembak, banyak yang dimasukkan dalam kamar gas beracun, dan ada juga koleksi-koleksi kulit manusia dijadikan sampul buku, mata orang-orang Yahudi, ada yang biru, ada yang hijau, disimpan, diawetkan. Aduh, ngeri sekali. Namun di sini kita melihat, inilah akibat dari omongan sembrono 2000 tahun yang lalu ketika mereka berteriak, "Salibkan Yesus, biarkan darahnya tertumpah atas kami dan anak cucu kami." Aplikasinya apa, saudara, dari sini? Yang pertama, orang-orang yang hanya setengah-setengah mengenal kebenaran biasanya menjadi kaum agamis. Penampilannya agamis, omongannya shalom, puji Tuhan, haleluya, ya. Tapi hatinya itu sebetulnya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus secara utuh. Mereka maunya mengenal Yesus sesuai dengan gambaran hati mereka yang masih berdosa itu. Akibatnya apa? Orang yang hanya beragamanya setengah-setengah, kenal Tuhannya cuma separuh-separuh, biasanya menjadi kaum pembela agama yang garang, yang konyol, dan seringkali berisiknya luar biasa. Tapi sebaliknya, nah ini, orang yang percaya penuh dan mengenal Allah secara penuh, maka hidupnya itu juga akan penuh kasih. Ada damai sejahtera dalam hatinya yang mengalir terus. Bahkan ia menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Contoh siapa? Stefanus, martir pertama di Alkitab. Saya berdoa, saudara, ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda ini didorong untuk lebih mengenal Yesus dengan utuh. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang diberitakan, yang dipelajari secara seimbang. Nah, saya akan highlight lagi, saudara. Ayat yang tadi, ya, Matius 27:25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Waduh, berapa ratus atau berapa ribu orang yang hadir pada waktu itu meneriakkan kalimat ini. Pateni wae, darahnya ditanggung atas kami dan keturunan kami, ora popo. Di sini kita belajar apa, saudara? Hati-hati kalau ngomong. Karena setiap orang akan makan dari buah perkataannya sendiri. Dan ingat, berkat atau kutuk itu datang dari lidah kita sendiri. Amsal 18:21 berkata apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau Anda mau melihat hari-hari yang baik, perkatakan hal-hal yang baik penuh iman kepada Tuhan. Katakan, hidupku diberkati oleh Tuhan. Hidupku berharga di mata Tuhan. Meskipun aku sedang menghadapi masalah, meskipun problemku banyak, Tuhanku lebih besar. Dan aku percaya Tuhan sanggup menolong hidupku. Tuhan sanggup bekerja dalam kehidupanku. Pekerjaan Tuhan belum selesai atas hidupku. Aku percaya Tuhan punya rencana-rencana yang indah dalam hidupku. Diberkati, saudara, diri kita sendiri. Jangan setiap hari kita ini omongannya, aduh ciloko, aduh rugi, mati aku, aduh. Nah, saudara, kalau aduh terus begitu, hal-hal yang buruk akan terjadi. Tapi kalau kita memperkatakan berkat Tuhan dengan izin Tuhan, pada timingnya Tuhan, maka berkat itu akan turun di dalam kehidupan kita. Jadi pakailah mulut kita ini, saudara, untuk memperkatakan hal-hal yang baik,
yang positif, yang menyebarkan damai sejahtera. Kenapa? Karena itu semua akan kembali kepada kita. Bisa bilang amin? Haleluya buat firman Tuhan. Nah, yang keempat, saudara, kita melihat di sini. Dari peristiwa Barabas ini, kita melihat betapa mulia, betapa besarnya kasih Yesus yang menggantikan hukuman bagi kita. Firman Tuhan di dalam Efesus 1:7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu ya saudara, pernah Anda membayangkan bahwa sesungguhnya menjalani hukuman atas dosa, kesalahan, tuduhan yang tidak diperbuat itu sangat sulit diterima bagi jiwa kita. Bayangin kalau yang nyolong orang lain, yang korupsi orang lain, yang berbuat jahat orang lain, Anda yang harus suruh masuk penjara. Anda yang harus disita rumahnya. Anda yang harus mengalami kerugian-kerugian. Dihukum. Itu kan rasanya sakit, memberontak. Baru menanggung kesalahan si A saja, belum si B, udah kayak begitu rasanya. Tapi Yesus ini, saudara, menggantikan posisi kita semua orang berdosa. Bukankah ini satu bentuk kasih yang luar biasa? Jangan dipikir ini gampang loh buat Yesus. Dia kan Allah, pasti pura-pura. Gampang lah buat dia. Tidak, saudara. Ingat, Yesus itu 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Dan di dalam kemanusiaannya, dalam jiwanya, Tuhan Yesus bisa merasa sedih, merasa kecewa, merasa takut, merasa galau. Dan itu manusiawi sekali. Dan ketika Yesus berdiri dengan tegak di hadapan Pilatus, di hadapan orang-orang Israel yang ditebusnya, yang membencinya, dia dalam hati berkata, apapun yang terjadi, karena kasihku yang besar, aku akan tetap menggantikan hukuman kalian. Waduh, saudara, ini satu hal yang membuat hati kita sangat tersentuh. Roma 4:7 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. 1 Korintus 6:20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar di kayu salib. Ingat ya saudara, Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib, Ia membayar atas dosa-dosamu itu dengan lunas. Enggak pakai cicilan-cicilan, enggak pakai termin-terminan. Sekali Dia mati di kayu salib, Dia membayar lunas utang dosa kita. Dan firman Tuhan katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Saya senang ada gambar yang bagus di sini. Jesus paid it all. Tuhan Yesus sudah membayar semua rekening yang harus dibayar. Sin, dosa, dibayar. Shame, rasa malu, dibayar. Pain, kesakitan, dibayar. Past mistakes, kesalahan-kesalahan di masa lalu sudah lunas dibayar. Penolakan, kesepian, dibayar oleh Tuhan. Perbudakan terhadap dosa, dilunasi oleh Tuhan. Kematian spiritual, kematian rohani, dilunasi oleh Tuhan. Sehingga kita free terimanya. Nah, saudara, tapi meskipun kita menerima secara free dan hanya percaya saja, ingat, Tuhan Yesus sudah membayar dengan harga yang sangat mahal di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Ketika Ia menyerahkan nyawanya sendiri. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saudara, ketika Yesus Kristus
2000 tahun yang lalu terpaku di kayu salib. Terjadi pertukaran ilahi di sana. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaan Tuhan. Jadi penerapannya bagaimana, saudara? Mari, pada waktu kita merenungkan kembali akan cinta Tuhan yang begitu besar dalam Good Friday ini, mari kita hidup dengan menghargai kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosamu. Kita ini orang yang banyak salah, banyak dosa, tapi kasih Yesus itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Syukuri itu, hargai itu, dan muliakanlah Tuhan dengan hidup kita. Caranya bagaimana, Pak? Dengan mempersembahkan hidupmu ini sebagai ibadahmu yang sejati. Ibadah nggak usah harus disuruh-suruh baru ibadah, ya kan? Doa, baca firman nggak harus dipaksa-paksa baru jalan. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan rasa haus, rindu dan cinta kepada Tuhan. Dan pakai matamu, mulutmu, hidupmu, perbuatanmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mempermalukan nama Tuhan. Dengan demikian, kita hidup untuk memuliakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya minta supaya kita mendedikasikan ulang hidup kita kepada Kristus. Apa-apa yang selama ini belum benar, belum beres di depan Tuhan, bereskan. Kita ingat pengorbanan Yesus yang luar biasa. Dan kita minta supaya Roh Kudus memampukan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu indah. Sehingga kami orang berdosa boleh mendapatkan pengampunan dosa, dan hidup kami pun diberikan kepastian akan hidup yang kekal itu. Meteraikan Tuhan kuasa darah-Mu itu dalam hidup kami, supaya hidup kami ini semakin hari semakin serupa dengan Engkau Yesus. Menghadapi dunia yang semakin penuh dengan ketidakpastian hari-hari ini Tuhan, kami hanya mau berpegang teguh pada kuasa firman-Mu. Satu-satunya kepastian di dalam dunia ini yang gak pasti itu hanyalah firman Allah. Karena firman-Mu berjanji untuk senantiasa menyertai kami, membimbing kami di dalam setiap area kehidupan kami. Bahkan ketika kami takut, ketika kami bimbang, kekuatan yang baru boleh mengalir dari kuasa firman-Mu yang hidup itu Tuhan. Untuk itu Tuhan, menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini, kami tidak gentar. Karena Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menyertai keluarga kami, dan Tuhan yang ada bagi kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohon Tuhan, jemaat-jemaat yang sedang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Yesus Kristus. Kau yang sempurnakan kesehatan kami semua. Yang sedang dalam pergumulan, kelemahan, Tuhan yang membuka pintu yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami akan menyaksikan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan kami akan melihat mujizat Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Orang-orang yang mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kiranya penyertaan-Mu yang sempurna boleh kami alami hari demi hari. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami dengan setia. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, kasih anugerah, dan persekutuan yang indah
dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.